Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan keuntungan perusahaan yang disisihkan. Dana ini biasanya digunakan untuk membangun lingkungan sekitarnya secara berkelanjutan. Namun, anggaran ini kerap ditilap koruptor. Kasus terbaru dan cukup menyita perhatian publik adalah korupsi dana CSR Pertamina Foundation dalam program penanaman 100 juta pohon. Kasus ini merugikan negara 126 miliar rupiah. Program penanaman 100 juta pohon yang diadakan Pertamina mengundang perhatian publik. Program mulia ini terindikasi korupsi. Aroma korupsi tercium usai Mabes Polri menerima aduan masyarakat mengenai program penanaman 100 juta pohon yang tak sesuai dengan proposal proyek. Atas laporan itu, polisi menggeledah 4 ruangan kantor Pertamina Foundation di Jalan Sinabung 2, Simpruk, Jakarta Selatan pada Sabtu September lalu. Penggeledahan selama 13 jam itu dihentikan pukul 00.15 WIB atau Selasa 2 September dini hari. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita 11 box, 2 buah laptop, dan 10 unit CPU. Seluruh bukti hasil penggeledahan langsung diangkut menggunakan 2 unit truk Bareskrim Polri. Penggeledahan itu terkait perkara dugaan korupsi dana CSR Pertamina sepanjang 2012 hingga 2014 dalam program penanaman 100 juta pohon. Dalam periode itu, Pertamina Foundation dipimpin Nina Nurlina Pramono yang sempat mencalonkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK namun gagal. Korupsi dana CSR Pertamina ini merugikan negara 126 miliar rupiah dan nilai proyek 256 miliar rupiah. Di tahun 2012, 2013, 2014 menggunakan anggaran kurang lebih 251 miliar. Nah, dari anggaran tersebut diduga kuat berdasarkan analisa terhadap data-data atau dokumen dan keterangan saksi, diduga kuat ada korupsi atau penyalahgunaan anggaran kurang lebih 126 miliar. Nah, Pertamina Foundation ini dia memang yayasan, tapi CSR yang mereka gunakan itu dipertanggungjawabkan setiap tahun yang disebut dengan LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian dari ahli keuangan dan BPK mengatakan bahwa CSR itu merupakan uang pemerintah yang dipisahkan. Sebelum pengungkapan korupsi dalam Pertamina Foundation, Bareskrim juga menyita 69 miliar dana keuntungan milik 7 perusahaan BUMN dari total 360 miliar rupiah. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain jika ditemukan fakta dan alat bukti pendukung saat penyidikan. Menurut Kombes Pol Cahyono Wibowo, uang sitaan tersebut milik PT Sanghyang Sri yang dihimpun dari dana keuntungan 7 BUMN, diantaranya perusahaan gas negara, BNI, Pertamina, Askes, BRI, dan Hutama Karya. Nilainya mencapai 317 miliar rupiah. Dana yang terkumpul tersebut untuk mencetak sawah. Namun, saat pengecekan, Bareskrim tidak menemukan kegiatan pencetakan sawah alias fiktif. Ia menambahkan proses pemeriksaan sudah berjalan selama 5 bulan. Bareskrim sudah menetapkan Asisten Deputi PKBL Kementerian BUMN Upik Rosalina Wasrin sebagai tersangka sejak 14 Juli 2015 dan telah memeriksa 40 saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pencetakan sawah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus ini juga menyeret nama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia masuk dalam daftar panggil Bareskrim terkait kasus korupsi sawah fiktif di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah perusahaan BUMN dalam kurun waktu 2012-2014. Sejatinya program CSR ini sangat membantu masyarakat.
Pasalnya, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan menyisihkan labanya untuk membangun masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Agar CSR berjalan dengan baik, program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bahkan CSR menjadi syarat sebuah usaha memperoleh sertifikat dari Lembaga Organisasi Standarisasi Internasional atau ISO dan insentif pajak. Sayangnya, tujuan mulia ini justru dimanfaatkan koruptor untuk memperkaya diri. Tidak hanya dana CSR, dana bantuan sosial kerap diselewengkan. Selain anggarannya luar biasa besar, namun pengawasannya minim. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Permendagri nomor 32 tahun 2011 yang diubah menjadi Permendagri nomor 39 tahun 2012, namun dana bansos masih saja menguap. Korupsi di Indonesia lahir karena besarnya kewenangan namun minus pertanggungjawaban dan pengawasan. Dana bansos harusnya menjadi pengaman sosial, justru menjadi ladang korupsi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013 silam menemukan penyimpangan dana bansos sebesar 14% dari total dana bansos sebesar 55 triliun rupiah lebih. Pada 2014, dana bansos ini melambung nyaris 2 kali lipat menjadi 91 triliun rupiah. Tentu, semakin besar dana bansos berbanding lurus dengan resiko penyelewengan. Apalagi, hampir semua instansi memiliki dana hibah dan bansos yang penggunaannya jauh dari tata kelola keuangan yang standar sekalipun. Tidak mengherankan jika dana bansos menjadi alat yang empuk untuk disimpangkan dan amat rawan dikorupsi. Walhasil, ide Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk menghapus dana bantuan sosial merupakan langkah tepat. Betapa tidak, dana bansos kerap menjerat kepala daerah dalam kasus korupsi. Mereka pun berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal itu tentu menyebabkan pembangunan di daerah terganggu. Salah satunya kasus korupsi bansos yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di gedung PT UN Medan 9 Juli lalu. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M. Yagari Bastari alias Geri, pengacara pada kantor hukum OJK Ligis dan partner. Geri diduga menyuap 3 hakim PT UN Medan serta seorang panitera terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013. Dana bansos ini diduga digunakan Gatot untuk kepentingan politiknya sebagai gubernur incumbent saat pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2013, di mana kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. KPK menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak pemberi suap kepada Hakim PT UN Medan. Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus yang telah lebih dulu menjerat pengacara senior OJK Ligis sebagai tersangka yang kemudian menempatkan pengacara senior tersebut di balik jeruji tahanan. KPK pun kemudian menahan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Penahanan dilakukan seusai keduanya diperiksa selama 19 jam sebagai tersangka. Gatot ditahan di rumah tahanan kelas 1 Cipinang, sedangkan Evi mendekam di rumah tahanan KPK. Nasib serupa juga menimpa Wakil Bupati Cirebon, Jawa Barat, Tasa Sumadi, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelewengan dana bansos periode 2009 hingga 2012 yang merugikan negara 1,8 miliar rupiah. Dugaan korupsi itu dilakukan saat Tasa Sudadi saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Kejaksaan menangkap 4 politikus Sulawesi Selatan, yakni Adil Patu, mantan anggota DPRD Sulsel, Mustagafir Sabri, anggota DPRD Makassar dari fraksi Hanura, Mujibur Rahman, mantan anggota DPRD Makassar, dan Kahar Gani, pengurus DPD 1 Golkar Sulsel. Mereka ditahan karena dinilai mempersulit pemeriksaan dan terindikasi mengaburkan barang bukti. Keempat tersangka ini diduga menggelapkan dana bansos sebesar 1 miliar rupiah dari besaran dugaan kerugian negara sebesar 8,8 miliar rupiah.
Sebelumnya, pihak Kejati lebih dulu menahan bendahara kantor Gubernur Sulsel Anwar Bedu dan mantan sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan. Modus penggelapan kasus korupsi dana bansos, hibah maupun CSR yang terjadi di sejumlah daerah serupa tapi tak sama. Umumnya modus yang digunakan para kepala daerah atau pelaku yaitu membuat proyek fiktif. Proyek fiktif merupakan modus utama penggunaan dana bansos, hibah maupun CSR. Seandainya proyek itu terlaksana, biasanya menggunakan jasa sukarelawan agar pembayaran gaji mereka bisa digelembungkan. Hal itulah yang diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris. Kategori fiktif menurut Donald cukup beragam. Pertama, organisasinya jelas, begitu pula bentuk kegiatannya. Tapi begitu dana bansos dicairkan, ternyata tidak ada kegiatan seperti yang tercantum di dalam proposal. Fiktif yang kedua, ada proposal masuk dengan rincian kegiatan namun sebenarnya lembaga atau organisasi penerima bansos itu tidak ada. Sudah tentu otomatis kegiatannya di lapangan juga tidak ada. Modus seperti ini biasanya menggunakan alamat tidak jelas dan dimainkan 1-2 orang saja. Di luar modus fiktif, ada satu lagi modus tahu sama tahu yang biasa dimainkan si pemberi dengan si penerima, yakni uang benar-benar disalurkan, namun dipotong oleh si pemberi dalam jumlah yang begitu besar. Si penerima juga mau-mau saja asalkan mendapat uang. Dalam kasus korupsi dana bansos di Sumatera Utara, terungkap terdapat sekitar 233 lembaga penerima bansos yang belum memberikan pertanggungjawaban penggunaannya. Total nilainya dana tersebut mencapai 50 miliar rupiah. Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 98 miliar rupiah dana bansos di Sumatera Utara menguap. Sedangkan Jampitsus Kejagung Agung Widyo Pramono menyebut nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam data itu terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama, dana organisasi penerimanya jelas. Setidaknya terdapat 40 ormas yang mendapat kecurangan bansos yang nilainya hingga ratusan juta rupiah.